Rangkaian perayaan Galungan dalam agama Hindu selalu diawali dengan suasana penampahan. Sejak pagi hari, keluarga-keluarga mulai berkumpul untuk menyiapkan berbagai kebutuhan upacara. Aktivitas memasak, menyiapkan banten, dan membersihkan lingkungan dilakukan bersama-sama dalam proses ini. Terlihat penerapan ajaran Trikaya Parisuda, terutama kayike atau perbuatan yang baik. Gotong royong antar anggota keluarga, bekerja dengan rapi, dan saling membantu menunjukkan tindakan fisik yang selaras dengan nilai kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Setelah penampahan, tibalah Hari Raya Penyajian Galungan. Pada hari ini, keluarga fokus merangkai dan menata banten yang akan dipersembahkan keesokan harinya. Proses membuat banten memerlukan ketelitian, kesabaran, serta rasa kebersamaan. Nilai Tatuam Asi yang mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki hubungan yang saling terikat, tercermin ketika setiap anggota keluarga saling membantu tanpa memandang perbedaan usia atau perannya. Yang muda membantu membawa perlengkapan, sementara yang lebih berpengalaman mengerjakan bagian yang lebih kompleks. Semua bekerja dengan sikap saling memahami dan menghargai. Penyajian juga menjadi momen untuk menerapkan ajaran Trihita Karana, terutama hubungan harmonis antar manusia dengan manusia. Suasana rukun dalam keluarga dan lingkungan tercipta dari kerjasama yang dilakukan dengan hati yang penuh kebaikan. Lingkungan rumah yang dibersihkan dan ditata rapi mencerminkan hubungan harmonis dengan alam, sementara banten yang dipersiapkan dengan penuh kesungguhan menunjukkan hubungan harmonis dengan aspek spiritual. Ketika Hari Raya Galungan tiba, suasana di desa berubah menjadi lebih meriah. Setiap pagi hari, masyarakat mengenakan busana adat, menata banten, dan bersiap melakukan persembahyangan. Dalam perjalanan menuju pura, deret penjor yang menjulang di depan rumah menambah keindahan suasana Hari Raya. Di pura, masyarakat melakukan persembahyangan dengan penuh tertib. Barisan umat yang duduk rapi, menunggu giliran dengan sabar, dan saling memberi ruang satu sama lain merupakan bentuk nyata penerapan ajaran Tatuam Asi. Melihat diri sendiri dalam diri orang lain, sikap menghormati sesama umat, menjaga ucapan dan tindakan selama persembahyangan kembali menjadi wujud Trikaya Parisuda dalam kehidupan beragama. Setelah persembahyangan, keluarga biasanya saling berkunjung dan berkumpul. Suasana hangat penuh kebersamaan menunjukkan nilai susila, yaitu tata etika dalam Hindu. Saling menyapa dengan sopan, menghormati orang tua, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Semua menjadi bagian yang memperkuat keharmonisan. Makanan yang disiapkan sejak penampahan dinikmati bersama sambil berbagi cerita dan tawa. Dengan demikian, rangkaian penampahan, penyajian galungan, dan galungan bukan hanya merupakan tradisi upacara, tetapi juga menjadi ruang nyata bagi umat Hindu untuk menerapkan ajaran seperti Trikaya Parisuda, Tatuam Asi, Trihita Karana, serta nilai etika lainnya. Setiap aktivitas mulai dari persiapan hingga persembahyangan memperlihatkan bagaimana ajaran Hindu hidup di tengah masyarakat melalui sikap, tutur kata, dan tindakan yang penuh kebaikan. Hari Raya Galungan adalah salah satu peringatan keagamaan bagi umat Hindu di seluruh Indonesia. Peringatan ini dirayakan setiap 6 bulan sekali dalam kalender Bali atau setiap 210 hari. Hari Raya Galungan merupakan hari raya keagamaan bagi umat Hindu untuk memperingati terciptanya alam semesta dan seluruh isinya. Selain itu, juga untuk merayakan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Sebagai bentuk ungkapan syukur, maka umat Hindu akan merayakan Hari Raya Galungan ini dengan melakukan persembahan pada Ida Sang Hyang Widiwasa dan Dewa Betara atau dengan segala manifestasinya. Saat peringatan Hari Raya ini, maka umat Hindu akan memasang penjor atau semacam hiasan bambu sesuai tradisi masyarakat Bali di tepi jalan setiap rumahnya yang merupakan aturan kehadapan Batara Mahadewa. Kata
Kata galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti bertarung. Galungan juga biasa disebut dengan dungulan yang artinya menang. Meski terdapat perbedaan penyebutan wuku galungan di Jawa maupun wuku dungulan di Bali, keduanya memiliki arti yang sama, yaitu wuku ke-11. Adapun sejarah awal mula perayaan galungan ini tidaklah diketahui secara pasti. Sementara itu, menurut Lontar Purana Bali Dwipa, Hari Raya Galungan pertama kali dirayakan pada hari Purnama Kapat atau Buddha Kliwon Dungulan di tahun 882 Masehi atau tahun Saka 804. Hari Raya Kuningan, sebuah penutup perjalanan spiritual setelah galungan yang mengingatkan manusia untuk senantiasa hidup dalam keseimbangan, kesucian, dan rasa syukur. Sebagai hari kemenangan Dharma, Kuningan juga menjadi pengingat bahwa segala anugerah yang diterima manusia berasal dari restu para leluhur dan ide Sang Hyang Widiwasa. Namun perayaan Kuningan tak hanya dipenuhi oleh persembahyaan di rumah maupun di pura. Di berbagai wilayah Bali, tradisi unik diwariskan secara turun-temurun menambah kekayaan makna dari hari suci ini. Salah satunya adalah tradisi Nyodan yang ada di desa Cule, Karangasem. Pada hari Kuningan, masyarakat datang ke area pemakaman desa dengan membawa banten dan persembahan khusus. Pada suasana penuh ketenangan, masyarakat berjalan bersama, menghaturkan banten, menyalakan dupa, dan memanjatkan doa. Inilah momen ketika kedekatan dengan leluhur terasa begitu kuat. Sebuah perjalanan batin untuk menjaga hubungan harmonis antara alam niskala dan skala. Dalam rangkaian Nyodan, keluarga menabur bunga di makam leluhur sebagai tanda kasih sayang, doa keselamatan, dan ungkapan terima kasih atas warisan hidup yang mereka tinggalkan. Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan, dumugi ide Sang Hyang Widiwasa ngicinin kerahayuan sareng sami. Om Santi 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 Om.